Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putra Ramadan dari Universitas Profesor Dr. Hamka, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan memenuhi tugas psikologi perkembangan yang mengenai resume tentang materi 1 sampai materi 14, yaitu psikologi perkembangan. Next. Dari sini saya akan menjelaskan tentang pertama, perkembangan. Perkembangan itu adalah merupakan proses pertumbuhan yang berhubungan dengan hidup kejiwaan individu seseorang. Perubahan tersebut biasanya melahirkan tingkah laku yang dapat diamati. Yang kedua ini adalah pertumbuhan. Pertumbuhan berarti proses perubahan yang berhubungan dengan kehidupan jasmani individu. Yang ketiga tentang psikologi. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Next. Ya, di sini ada rentang kehidupan manusia menurut Islam. Yang pertama, tahapan pertama yaitu nutlah 0 sampai 2 minggu, biasanya disebut dengan zigot. Dan selanjutnya memasuki tahap kedua yaitu alaqah 2 sampai 8 minggu, biasanya disebut dengan embrio. Tahap ketiga yang bernama mudghah 9 minggu sampai lahir, biasanya disebut dengan janin. Kemudian berlanjut kepada infansi. Infansi ini kemudian manusia lahir ke dunia dalam keadaan fitrah atau suci, yang biasanya usia 0 sampai 2 minggu. Selanjutnya langsung ke tufulah. Tufulah ini biasa disebut dengan usia emas atau golden age, dimulai dari usia anak 2 sampai 10 tahun. Setelah tufulah ini seseorang akan beranjak ke remaja. Biasanya remaja itu berusia 10 sampai 19 tahun. Dalam Islam usia remaja digolongkan dalam Islam biasanya disebut seperti balik. Balik itu anak yang udah menginjak remaja, tetapi dosanya itu sudah ditanggung sendiri, nggak ditanggung oleh orang tuanya. Selanjutnya adalah dewasa. Dewasa ini kehidupan manusia yang paling panjang dan kompleks. Biasanya berusia sampai dari 30 tahun sampai 60 tahun. Setelah dewasa memasuki lansia. Lansia ini biasanya umur yang paling tua. Umur mulai dari 60 tahun hingga kita wafat. Selanjutnya di sini ada menurut Jean Piaget, teori perkembangan kognitif. Dalam teori perkembangan kognitif ini, Piaget mengemukakan tahap-tahapan yang harus dilalui seseorang anak dalam mencapai tingkat perkembangan proses berpikir formal. Teori ini tidak hanya diterima secara luas dalam bidang psikologi, tetapi juga sangat besar pengaruhnya di bidang pendidikan. Baik, ini ada tahap perkembangan anak. Tahap perkembangan anak ini ya seperti bayi. Bayi umur 1 bulan. Bayi umur 1 bulan itu biasanya belum bisa ngapa-ngapain, masih bisa cuman menatap-natap ibunya atau bapaknya, dan cuman bisa mengeluarkan suara oh. Dan bayi di umur 3 bulan biasanya menggerakkan kepalanya ke atas itu, atau geleng-geleng kepala. Dan bayi di umur 6 bulan itu udah mulai fasenya udah mulai beda lagi, nggak seperti bayi umur 1 bulan, 3 bulan. Dia udah bisa tengkurap, berbalik ke telentang tangan atau kepalanya ke atasan gitu, menirukan bunyi apa yang dia dengar, terus menggenggam mainan apa yang ada di sekitar dia. Terus ada anak usia prasekolah. Anak usia prasekolah ini adalah anak yang berusia 3 sampai 6 tahun, di mana anak ini mengalami masa sangat penting sebagai fondasi atau dasar untuk perkembangan masa depannya. Next. Perkembangan anak usia sekolah. Yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua aspek fisik, yang ketiga aspek bahasa,
Yang keempat, aspek sosio-emosional. Aspek kognitif ini biasanya berpengaruh kepada pemikiran dia. Anak telah memiliki kecakapan berpikiran logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Yang kedua, aspek fisik. Aspek fisik, anak terlihat masih seperti anak kecil. Nah, di akhir periode dia umur 12 tahun, anak tersebut sudah berubah, mulai tampak seperti orang dewasa. Aspek fisik ini biasanya terlihat pada setubuh dia perubahan dalam bentuk tubuhnya. Yang ketiga, aspek bahasa. Kemampuan anak dalam mengenal, dalam menguasai perbahasaan terhadap kepada lawan berbicara dia. Next. Baik. Selanjutnya ada masa pubertas. Masa pubertas ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini biasanya perubahan pada tubuh, terlihat pertambahan tinggi badan atau berat badan tubuh, pertumbuhan otot dan tulang, serta kematangan organ seksual serta fungsi reproduksinya. Yang kedua, perkembangan kognitif. Seperti yang saya jelaskan tadi, perkembangan kognitif itu berupa seperti pemikiran secara logis dalam dia berpikir. Selanjutnya ada emosi. Biasanya kalau anak yang sudah pubertas itu emosinya masih labil, kadang emosi, kadang tidak emosi, yang nggak bisa diatur lah pokoknya. Next. Ada masa remaja. Setelah pubertas, anak tersebut memasuki jenjang remaja. Masa remaja ini menetapkan identitas sebagai individu yang terpisah dari keluarga dan menghadapi tugas-tugas, menentukan cara mencari mata pencariannya. Di sini ada terbagi dua, remaja awal dan remaja akhir. Salah satunya remaja awal ini proporsi ukuran tinggi dan berat badan sering kurang seimbang. Sedangkan remaja akhir proporsi ukuran tinggi dan berat badannya nampak seimbang. Next. Konsep perkembangan dewasa awal. Dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan dari ketergangguan ke masa mandiri, baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan yang lebih realistis. Konsep perkembangan dewasa akhir. Dalam pandangan psikologi, masa dewasa akhir ini disebut juga masa penutupan dalam masa remaja, rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 tahun sampai dia wafat, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan daya ingatnya. Next. Nah, setelah dewasa akhir, coba usia lanjut. Usia yang mendekati akhir siklus kehidupan manusia di dunia. Tahap ini dimulai dari 60 tahun sampai dia akhir kehidupannya atau wafat. Next. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas dari saya jelaskan tadi. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.